Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Ukraina menolak usulan perdamaian dari Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tetapi yang menjadi tanda tanya adalah kemudian Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo mengatakan proposal perdamaian Rusia dan Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bukan merupakan arahan dari Pak Presiden. Nah, ini terus bagaimana? Ya, itu dari Pak Prabowo sendiri kata Pak Jokowi ya, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo ya. Ini menarik sebenarnya karena sebenarnya adalah menteri adalah pembantu daripada presiden untuk menyelesaikan urusan-urusan tertentu. Tapi ketika menteri ya kemudian mewakili negara punya satu pemikiran sendiri yang belum dikonfirmasi kepada Pak Presiden, tentu ini akan menjadi tanda tanya. Ya, apakah memang itu inisiatif yang spontan atau Pak Jokowi mungkin terlalu sibuk sehingga tidak sempat dihubungi, tapi karena ini mewakili negara ya mudah-mudahan seharusnya bisa ya. Atau memang pertemuan yang di Singapura itu adalah khusus Menteri Pertahanan sehingga dirasa tidak perlu berkonsultasi dengan presiden. Tapi ini kemudian menjadi viral karena apa? Ukraina menolak usul perdamaian, katanya usul dari Indonesia itu adalah apa? Mirip dengan apa yang diusulkan oleh Rusia. Nah, itu ya, yang itu seolah-olah Indonesia pro dengan Rusia. Padahal Indonesia menganut politik bebas aktif di dunia internasional. Beberapa waktu yang lalu ya Pak Jokowi sudah keliling sana kemari untuk menyelesaikan juga antara Indonesia dan Ukraina. Ya, maka Pak Jokowi akan berniat ketemu dengan Pak Prabowo ya untuk meminta penjelasan tentang proposal yang berakhir penolakan dari pihak Ukraina itu ya. Jadi mungkin besok atau sekarang hari ini atau besok akan diundang ya itu dikonfirmasi oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, Presiden Zelensky ya mengatakan usulan Prabowo itu sebagai hal yang aneh. Kalau kita lihat ini terjadi di Singapura ya, pertemuan Menteri Pertahanan sedunia. Oh, memang ternyata Menteri Pertahanan sedunia ya. Apakah itu mewakili negara atau cukup usulan daripada Menteri Pertahanan? Seharusnya ya tetap mewakili negara konsultasi dengan Pak Presiden Jokowi sehingga tidak ada beda pendapat atau beda arahan atau beda persepsi antara presiden yang itu tentu saja akan dikenal, oh itu Indonesia berpendapat seperti itu, jangan-jangan memang Jokowi maunya seperti itu, tapi kok beda gitu ya. Nah maka sebenarnya harus dikonfirmasi ya, walaupun utusan Menteri Pertahanan seluruh dunia ya, tapi tetap mewakili apa yang dimaksud oleh Presiden dan juga mewakili negara bagaimana pemerintah ya. Nah, apa saja Prabowo menyampaikan 5 poinnya solusi damai ya. Itu gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 km ya. Kemudian pembuatan zona demilitarisasi ya antara pasukan Rusia dan Ukraina. Kemudian ada juga penjaga perdamaian dan pemantau PBB dan referendum di wilayah sengketa. Referendum itu rakyatnya mau ikut Rusia apa Ukraina ya. Karena itu dianggap sebagai sengketa ya. Nah, ini yang dianggap aneh oleh Presiden Zelensky, Presiden Ukraina. Usulan ini dianggap aneh karena mungkin ada referendum tadi yang Rusia menginginkan juga referendum itu ya bagi warga yang ada di wilayah sengketa. Baik, para pemirsa, kita lihat kelanjutan bagaimana. Apakah memang ini murni bahwa legitimasi kekuasaan pendapat daripada Menteri Pertahanan, atau memang harus konsultasi dulu sehingga Jokowi juga kaget kenapa Ukraina menolak usulan perdamaian ya yang itu juga viral di dunia internasional ya. Tetapi intinya adalah kita mengharapkan koordinasi dari kedua belah pihak, Pak Presiden dan Pak Prabowo ya, ini sama-sama menjaga nama baik Indonesia agar tidak terkesan tidak ada koordinasi di antara keduanya. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.